Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Saat ini saya berada di Darul Quran Mulia Gunung Sindur. Alhamdulillah di tengah saya banyak santri penghafal Al-Quran. Apa kabar semuanya? Subhanallah, mudah-mudahan hafalan Qur'annya menjadi sebab wasilah besok memakai mahkota di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Seperti biasa pemirsa, kita hari ini akan belajar kajian tafsir dan mendengarkan kajian-kajian dari guru kita serta mendengarkan tausiah-tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama Ustazah Sifa Nur Fadila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustazah? Alhamdulillah sehat. Sibuk Ustazah? Allah. Luar Urus biasa. keluarga. Yang penting sehat ya Ustazah ya. Amin, amin insya Allah. Masya Allah. Yang kedua ada guru kita Ustaz Zumharudin. Guru sehat? Sehat, Masya Allah. Makin gemuk aja guru kita. alhamdulillah. Minumnya makmur. sehat ya. Cocok berarti Cocok. Yang ketiga ada guru kita Ustadz Ruspiudin. Sehat guru? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah para pemirsa semua, guru-guru kita yang ada di sini akan memberikan banyak wawasan ilmu buat kita semua. Dan teman-teman para jamaah yang ada di sini dibolehkan curhat sama guru kita. Selain itu nanti boleh bertanya di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga kita akan ada program ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Nanti siapkan Al-Qur'annya. Baik, sebelum teman-teman curhat langsung sama guru kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran itu terjadi di wilayah Basura pada Minggu pagi. Terlihat ada puluhan warga yang berada di ruas jalan. Potongan video itu memperlihatkan warga beramai-ramai berlarian. Di lokasi tersebut juga terlihat banyak asap. Dalam keterangan yang beredar, tawuran diduga dipicu oleh aksi saling ejek. Sayangnya, polisi belum bisa memastikan penyebabnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang sekarang yang mereka tidak punya adab dalam menjaga lisan. Dan itu pun menjadi awal penyebab banyaknya sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Sebelum guru kita membahas lebih dalam, adik-adik di sini, para santri, ada gak yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Faiza Kinanti. Izin bertanya, apa sih pandangan Islam terhadap gurauan atau candaan yang dapat menyinggung orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita sama-sama simak pemaparan guru-guru kita. Mulai tadi fiti adab kita menjaga lisan. Dan tadi pertanyaan adik yang luar biasa. Monggo Ustazah. Izin Ustadz Jumaharudin, Ustadz Din, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian ada Ustadz Abai selaku moderator pada pagi hari ini. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Lisannya sehat? Alhamdulillah. Tidak sedang menggunjing orang lain, tidak sedang membicarakan keburukan orang lain, dan tidak sedang menjelek-jelekan orang lain. Karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Imma syakira atau imma kafura. Gara-gara lisan orang bisa beriman kepada Allah. Gara-gara lisan orang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam menjaga lisan. Terutama dalam perkara candaan. Tadi ada yang nanya, bagaimana candaan yang baik dalam pandangan Islam? Betul, Ustaz. Candaan yang baik dalam pandangan Islam adalah ketika candaan tersebut tidak menimbulkan malapetaka.
Ketika candaan tersebut tidak membuat sakit hati orang yang dipercandai. Ini biasanya anak-anak muda, anak-anak santri seringkali bercanda baik di kamarnya, di tempat belajar dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari lisan kita ini kadang-kadang tidak terkontrol. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia, selamatnya seseorang ketika dia mampu menjaga dan memanage lisannya dengan sebaik mungkin. Makanya fukir qobla an ta'zima, pikirin dulu sebelum mau kita lakuin nih. Sebelum kita sampein pikirin dulu, kalau saya ngomong nyakitin kawan saya enggak ya? Betul. Kalau saya nyampein kira-kira jadi pertengkaran enggak ya? Betul, Ustaz. Kalau saya kasih tahu kira-kira ini jadi malapetaka atau tidak ya. Makanya dipikir-pikir dulu. Ada satu doa yang luar biasa dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Apa beliau ajarkan doa tersebut? Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki dzikran. Ya Allah, jadikan diamku ini berpikir. Diam tuh berpikir kita. Cocok apa enggak kita sampein ya? Pantas apa kagak? Pantes apa kagak begitu? Wanut dzikran, ketika kita berbicara, berucap, itu malah kebaikan, zikir, tidak menyakiti hati orang lain. Makanya sering-sering kita mengelola diri kita dengan sebaik mungkin. Candaan kita nih nyakitin orang atau enggak, apalagi kalau mainnya candaan fisik. Di sini suka ada yang sering main candaan fisik? Ada apa kagak nih? Ada enggak? Tanpa kita sadari kita main candaan fisik itu paling hobi biasanya. Kenapa? Gibahin orang. Gibah. Lihat tuh, masa model jilbabnya begitu, nggak punya peniti apa dia katanya. Dan lain sebagainya ya. Atau main terkait fisik. Allah sudah kasih kita fisik dengan kelebihannya masing-masing, keutamaan masing-masing. Ada yang dikasih badannya kurus. Ada yang dikasih badannya gemuk, alhamdulillah. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kurang putih. Semua Allah ciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Maka pintar-pintarlah dalam bercanda. Betul. Pintar-pintarlah dalam mengelola lisan kita. Dulu Nabi Ayub alaihi salam ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, gak apa-apa. Saya diusir dari kampung oleh warga sekitar. Gak apa-apa ya Allah, harta saya habis semuanya. Istri saya meninggalkan saya seluruhnya. Anak-anak saya wafat, ternaknya mati semua. Tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nabi Ayub dulu kena kusta. Semuanya digerogotin sama belatung, habis semua yang ada dalam tubuhnya. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, boleh engkau habisi seluruh tubuh yang ada dalam diri saya kecuali dua, hati dan lisan saya. Masya Allah. Kenapa? Karena hati dan lisan yang digunakan sebaik mungkin ini semata-mata untuk bersyukur dan tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang suka ngucap tahmid, tasbih, tahlil, takbir itu apa? Lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan nih. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah jadikan lisan saya selalu baik dan memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakillah. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah yang luar biasa bisa menyejukkan kita semua. Silahkan ditambahkan Ustaz Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ainain wa lisanan wa syafatain wa hadana an-najdain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Rusbiuddin yang saya hormati, Ustazah Syifa dan host kita yang ya saya sih nggak kalah ganteng sama beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita sudah saksikan potongan video tadi bagaimana terjadi kerusuhan. Dan ternyata kalau kita lihat dengan seksama yang menyebabkan kerusuhan tadi adalah ternyata lisan. Lisan ini tidak bertulang, betul nggak? Betul.
Tapi ternyata dia lebih tajam daripada pisau yang sangat tajam. Betul. Betul apa betul nih? Betul. Makanya lisan ini kalau ngomong nggak capek. Makanya belajar public speaking Benar. itu cukup 2 tahun. Iya guru. Tapi belajar diam itu butuh 50 tahun. Sallu ala Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ternyata tidak lebih mudah untuk belajar diam. Dan lisan ini adalah sesuatu yang kelihatannya lembut, tetapi dia paling mampu untuk merusak ikatan yang paling kuat. Suami istri bertengkar, ayah ibu bertengkar, biasanya yang membuat pertengkaran itu menjadi sengit gara-gara apa? Lisan. Lisan. Ayah sama ibu juga begitu, lisan. Kemudian pertikaian, kerusuhan terjadi adalah lisan. Lisan ini sekali lagi dia sangat lembut, karenanya dia mudah sekali diucapkan. Nah karena mudah diucapkan, inilah bahayanya. Berarti mudah enggak dia diajak untuk mencaci orang? Mudah? Mudah enggak diajak untuk berzikir? Mudah? Ya. Lembut tapi lebih tajam daripada pedang. Makanya sakitnya tuh di mana kalau diomongin orang? Di mana Sakitnya tuh di mana? Di hati. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah dan adik-adik calon ahlul Quran insyaallah. Amin. Calon hafiz dan hafizah Quran, amin. Amin. Coba kalau lisan itu dijadikan untuk menghafal Quran, kira-kira Allahu Akbar. luar biasa. Betul, guru. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka salah seorang imam At-Tabi'in berkata, tidak disebut orang itu paham agama ketika orang itu tidak mampu menjaga lisannya. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin lihat orang ini kira-kira pemahaman agamanya dalam atau tidak, maka lihatlah di kemampuan dia untuk kemudian mengendalikan lisannya. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan itu adalah pohon yang ditanam di hati dan buahnya ada di lisan. Betul guru. Masya Allah. Terusin gak nih? Terusin guru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang fungsi lisan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah. Dan sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa yang beruntung dan sukses? Orang yang mentazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Wa dzakaras marabbi, zikir. Ternyata lidah ini punya kemampuan untuk membersihkan hati. Maka semua orang yang perkataannya baik, indah, pasti hatinya indah. Betul atau tidak? Halo? Jadi kalau orang marah-marah pasti lagi gak bahagia. Benar gak? Masya Allah. Kalau omongan orang itu pedes, pasti hatinya pedes. Benar atau tidak? Betul guru. Harga cabai lagi mahal. Syukran guru. Masya Allah. Tabarakallah. Nah kalau yang namanya lisan itu bisa membersihkan hati, berarti lisan itu bisa mengotori hati. Itu. Masya Allah. Terima kasih guru. Alhamdulillah luar biasa. Beliau ilmunya padat banget. Luar biasa. Banyak banget wawasan kita dapat. Alhamdulillah. Kita tambahin lagi bersama Ustadz Rofiuddin. Silakan Ustadz. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Yang sangat saya cintai, adik-adik semua, ahlul Quran yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, ustazah, kiai, mohon izin, pembawa acara kita yang ganteng. Ya Allah. Alhamdulillah. Pembahasan kita pada siang hari yang berbahagia ini, ketika kita melihat video tadi, maka terbersit dalam pikiran kita, inilah kejadian-kejadian di negara kita, di negeri yang kita cintai ini, yang sungguh sangat mengkhawatirkan buat kita semua. Maka apa yang akan kita ambil dari pelajaran ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakni pernah menasehati sahabat Mu'adz bin Jabal. Kenal Mu'adz bin Jabal? Kenal? Kenal di mana? Mu'adz bin Jabal dapat nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang gubernur. Nasihat begitu banyak yang disampaikan Rasulullah. Nasihat yang baik banyak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu nasihat yang terakhir yang diberikan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal ini menjadi perhatian kita bersama. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz bin Jabal, maukah aku berikan satu nasihat di mana ini sangat penting? Apa ya Rasulullah? Nasihat itu adalah jagalah lisanmu, jagalah ucapanmu, jagalah perkataanmu. Kalau itu ya Rasul, aku sudah melakukannya. Sambil beliau Mu'adz bin Jabal memegang lidahnya. Tapi kata Rasulullah, banyaknya manusia yang terlempar ke neraka bukan karena lehernya, tapi karena lisannya. Benar kata ustazah bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari apa yang ia katakan. Kalau perkataannya baik, maka menuntun ke surganya Allah. Kalau perkataannya buruk, maka berapa banyak orang yang tersakiti. Benar kata guru kita, begitu banyak air mata yang tumpah gara-gara ucapan kita. Betul apa enggak? Banyak kampung satu menghantam kampung yang lain, itu juga gara-gara ucapan kita. Betul? Satu bangsa, satu negara menghancurkan negara yang lain, itu juga karena ucapan kita. Betul? Maka lidah ini yang Allah ciptakan dibungkus rapi oleh Allah. Dia enggak nampak seperti telinga yang ada di luar. Dia enggak nampak seperti kaki dan tangan kita yang ada di luar. Dia tidak nampak dengan organ-organ lainnya yang ada di luar. Tapi lisan dibungkus rapi oleh Allah dengan begitu maha sempurna. Maka hati-hatilah kita menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak para guru-guru semua. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari tema kita, adab menjaga lisan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang telah disampaikan kepada guru-guru kita. Setelah ini kita akan mendengarkan dan menyimak sama-sama kajian Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي في الليالي